Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 125. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Melanjutkan akhir dari chapter sebelumnya, di awal chapter ini masih memperlihatkan percakapan intens antara Yewon dengan kepala akademi, yaitu Lee Ha-meng. Terlihat Lee Ha-meng yang sedikit kecewa dengan keputusan Yewon tentang penatua siapa yang Yewon pilih untuk menjadi lawannya di ujian ke-6. Yewon ternyata memilih kepala klan bijaksana, yaitu penatua Mu Jin-won. Di kultus iblis, Lord Yuzong merupakan pemimpin sekaligus pejuang terkuat. Di bawahnya, yaitu peringkat kedua, yang terkuat di kultus iblis, berdiri sejajar dengan Great Guardian Marakim adalah penatua Mu Jin-won dari klan bijaksana. Penatua Mu Jin-won belum pernah bertarung secara langsung dengan Lord Yuzong, jadi belum jelas siapa yang lebih kuat di antara mereka. Namun sejauh ini belum ada seorang pun yang pernah mengalahkan Mu Jin-won. Lee Ha-meng kemudian terlihat bergumam. Ia berpikir Yewon telah gila karena memilih Mu Jin-won sebagai lawannya. Ini merupakan pilihan terburuk yang bisa keluar dari mulut Yewon. Apapun caranya, Ha-meng tidak bisa berpikir tentang bagaimana Yewon akan mengalahkan Mu Jin-won. Yewon yang baru saja menjadi prajurit tingkat superior beberapa waktu yang lalu tidak mungkin bisa mengalahkan Mu Jin-won yang telah mencapai tahap akhir dari tingkat superior 10 tahun yang lalu. Kurang lebih begitulah isi pikiran Lee Ha-meng. Pemikiran Lee Ha-meng ini tidak sepenuhnya salah. Instruktur penjaga perpustakaan juga tidak langsung memberitahukan kepada Lee Ha-meng bahwa Yewon telah mencapai tahap akhir tingkat superior, karena mereka harus fokus menjaga perpustakaan. Jadi Lee Ha-meng tidak tahu Yewon telah menjadi lebih kuat lagi. Ha-meng tidak menyadari kekuatan Yewon bertambah, juga karena faktor dari Yewon itu sendiri. Setelah berhasil memasuki tahap akhir dari tingkat superior, Yewon kini bisa mengatur energinya dengan sangat bebas. Oleh karena itu, ia mengatur energinya agar sama persis seperti energinya waktu selesai ujian kelima. Jadi Lee Ha-meng pun tidak mengetahui jika Yewon telah menjadi lebih kuat. Lee Ha-meng kemudian menanyakan kepada Yewon sekali lagi apakah Yewon yakin dengan pilihannya. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Lee Ha-meng. Jika Yewon tetap yakin pada pilihannya, maka Ha-meng akan menuruti permintaan Yewon tersebut. Dan hasilnya tentu saja Yewon yakin dengan pilihannya dan tidak merubah keputusannya. Wise Clan atau klan bijaksana adalah klan terkuat dari 6 klan utama. Awalnya, Yewon berpikir akan memilih antara Poison Clan atau Loyal Clan. Karena dari awal, kedua klan tersebutlah yang memiliki masalah besar dengan Yewon. Namun Yewon berpikir kembali, jika ia bisa mengalahkan yang terkuat terlebih dahulu dalam duel yang adil, maka situasi akan menjadi lebih baik untuk Yewon.
Penatua yang lain juga tak kalah kuat. Tapi jika dibandingkan dengan Mu Jinwon yang dikatakan sebagai orang yang sejajar dengan Great Guardian Marakim, maka penatua yang lain masih bisa menunggu untuk Yewon kalahkan. Kembali ke sudut pandang Lee Ha-meng, Ha-meng tampak menggelengkan kepalanya karena keputusan Yewon tersebut. Ia tidak bisa memaksa Yewon untuk merubah pilihannya, karena hal tersebut akan menjadi urusan pribadi. Ha-meng pikir Yewon telah menjadi lebih dewasa. Namun melihat hal ini, ia berpikir Yewon masihlah ceroboh seperti sebelumnya. Ha-meng juga berpikir bahwa penatua Mu Jinwon pastilah akan menerima tantangan duel Yewon dengan senang hati dan pastinya akan berusaha untuk membunuh Yewon saat duel berlangsung. Karena Yewon merupakan sosok berbahaya yang dapat mengganggu Chun Mu-yeon, yaitu cucu Mu Jinwon, untuk menaiki tangga kekuasaan. Ha-meng akhirnya menutup pertemuan dengan Yewon dengan berkata ia akan mengirimkan surat tentang ujian ke-6 ke tempat klan bijaksana. 10 hari telah berlalu setelah Yewon memilih penatua yang akan ia lawan. Lee Ha-meng telah mengirimkan surat resmi dengan materai Lord Yuzong kepada klan bijaksana mengenai ujian ke-6. Dan tantangan ujian ke-6 tersebut langsung diterima oleh penatua Mu Jinwon tanpa pikir panjang. Tidak ada alasan baginya untuk menolak tawaran untuk menyingkirkan kandidat kuat yang akan mengganggu cucunya untuk menaiki tahta. Tapi segala sesuatunya ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Di hari ke-10 ini, duta besar dari klan Yulin datang ke istana pemuja iblis. Para kadet yang ada di akademi tidak mengetahui kabar ini. Namun berita ini telah menyebar dan membuat heboh seluruh kultus iblis. Duta besar dari klan Yulin kemudian pergi setelah menetap selama 3 hari di istana pemuja iblis. 1 minggu sebelum ujian ke-6 Yewon, secara mendadak Yewon dipanggil oleh Lee Ha-meng untuk menghadap ke ruangannya. Yewon lalu masuk ke ruangan Lee Ha-meng, mengucapkan salam sambil membungkuk hormat. Di sini kemudian terjadi percakapan intens kembali antara Lee Ha-meng dan Yewon. Ha-meng memulai percakapan dengan meminta maaf kepada Yewon. Penatua yang akan Yewon lawan di ujian ke-6-nya harus dirubah. Yewon yang mendengar hal tersebut menjadi terkejut. Ia telah mendengar sebelumnya bahwa penatua Mu Jinwon telah mengkonfirmasi bahwa dirinya menerima undangan ujian ke-6 tersebut. Namun, kini tiba-tiba harus berubah. Ujian ke-6 adalah pertarungan 1 versus 1 antara kadet dan penatua. Kadet yang mengikuti ujian ke-6 bisa memilih penatua mana yang akan dilawannya. Penatua yang dipilih pun juga bisa memilih untuk menerima atau menolak tantangan tersebut. Namun karena ini menyangkut harga diri, jadi tidak ada kasus di mana penatua menolak tantangan ujian ke-6. Setelah pertanyaan Yewon tadi, percakapan antara Yewon dan Lee Ha-meng menjadi semakin intens. Ha-meng kemudian menyebarkan energinya ke seluruh ruangan untuk memblokir agar percakapan mereka tidak terdengar keluar. Ha-meng melanjutkan perkataannya, ini merupakan informasi rahasia, jadi ia tidak bisa memberitahukan secara detail kepada Yewon. Namun yang bisa ia beritahukan adalah, saat ini hanya terdapat 4 penatua yang berada di kultus iblis, dan Yewon harus memilih salah satu di antara mereka berempat. Yewon
memang pejuang tingkat superior, yang mana merupakan salah satu pejuang terkuat yang dimiliki oleh kultus iblis. Namun statusnya saat ini masihlah seorang kadet. Jadi informasi yang bisa Yewun terima pun masih terbatas sesuai dengan statusnya. Dan hal ini membuat Yewun menjadi kesal. Rencana yang ia susun dengan rapi kini menjadi berantakan. Ia juga tidak bisa menunggu sampai para penatua kembali ke kultus iblis. Karena tidak ada informasi lebih lanjut, kemana para penatua pergi juga kapan para penatua akan kembali. Karena waktu yang tersisa di akademi juga tidak banyak, maka situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Yewun. Yewun lalu bertanya siapa saja penatua yang masih ada di kultus iblis. Hameng berkata yang masih ada di kultus iblis yaitu penatua 9, penatua 12. Sebelum Hameng menyelesaikan perkataannya, Shin dengan cepat berpindah ke Yewun yang kecewa. Berdasarkan perkataan Li Hameng, penatua dengan peringkat tinggi sedang pergi dari kultus iblis. Dan setahu Yewun, penatua dari ke-6 klan utama berada di peringkat 1 sampai dengan 6. Hal ini sangat mengecewakan bagi Yewun. Hameng yang melihat kekecewaan dari wajah Yewun, mengerti dengan maksud dari Yewun tersebut. Ia kemudian berkata, ia tidak bermaksud menyarankan Yewun, tapi Yewun wajib mengetahui tentang hal yang akan Hameng katakan ini. Hameng melanjutkan, telah terjadi perubahan peringkat penatua beberapa waktu yang lalu. Yewun yang tidak tahu akan hal itu menjadi penasaran dan bertanya tentang perubahan peringkat tersebut kepada Li Hameng. Hameng kembali berkata, pemimpin klan racun yaitu penatua Baek-oh telah diturunkan dari peringkat ke-6 menjadi peringkat ke-12. Baek-oh telah kembali ditugaskan menjadi penatua 3 bulan yang lalu. Peringkatnya juga diturunkan menjadi peringkat 12. Hal ini membuatnya menjadi satu-satunya penatua dari 6 klan utama yang masih berada di kultus saat ini. Yewun yang awalnya kecewa kini kembali tersenyum dengan lebar dan penuh semangat. Ia akhirnya berkata dengan tegas, ia akan melawan Baek-oh di ujian ke-6-nya. Nah, itu tadi akhir dari pembahasan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang tepat dalam pembahasan kali ini. Kalau ada yang ingin dikoreksi, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.